Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk membahas kimia medisinal obat antibiotika beta-lactam. Nah, saya dari Departemen Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menjelaskan tentang antibiotik beta-lactam, kemudian struktur activity relationship-nya atau hubungan struktur dengan aksinya. Nah, di sini mata kuliah ini adalah masuk dalam blok cerna dan pernafasan atau blok 14 ya, ini di tahun ketiga gitu. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah tentang yang pertama mekanisme aksi antibakteri, kemudian saya masuk ke antibiotika beta-lactam, kemudian interaksinya dengan reseptor, ya. Selanjutnya bagaimana antibiotik itu menyebabkan resistensi, ya. Kemudian bagaimana modifikasi yang dilakukan oleh para ahli sehingga antibiotik itu bisa tetap memberi aksinya. Baik, selanjutnya apa itu antibiotik? Ada yang tahu? Ya. Antibiotik itu adalah merupakan zat yang dalam jumlah kecil atau dosis kecil itu dapat menginhibisi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme itu banyak ya, tapi yang patogen, namanya mikroorganisme patogen itu adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan sakit. Nah, yang penting lagi bahwa antibiotik ini bisa membunuh atau menginhibisi pertumbuhan mikroorganisme patogen, tapi tanpa mengganggu inangnya. Atau misalnya kita sakit minum antibiotik, bakterinya mati tapi kita tetap tidak apa-apa. Itu yang terpenting ketika kita mempelajari kimia medisinal. Nah, kunci utama dari pemakaian antibiotik itu adalah bahwa antibiotik itu harus mempunyai daya bunuh yang tinggi pada mikroorganisme patogen, tetapi memiliki toksisitas yang rendah pada host inangnya. Jadi misalnya kita ya sebagai ahli kimia sintesis misalnya suatu antibiotik itu sudah resisten atau sudah banyak orang tidak mempan dengan itu. Jadi bukan orangnya yang tidak mempan, tapi bakterinya, dia sudah tidak bisa membunuh bakteri itu, maka nanti para ahli kimia medisinal akan melakukan modifikasi strukturnya. Gitu. Nah, prinsip utama dalam melakukan modifikasi struktur itu adalah toksisitasnya itu tinggi terhadap bakteri, tetapi pada hostnya atau pada inangnya itu harus rendah begitu. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita meningkatkan toksisitas bakterinya, daya bunuhnya meningkat, tetapi justru juga menyebabkan si inangnya juga mengalami gangguan begitu. Nah, ini masih banyak untuk daya bunuh ini, misalnya untuk anti kanker itu masih banyak yang belum bisa membunuh kankernya saja, tetapi kadang juga memberikan efek pada inangnya. Tetapi untuk antibiotik ini sudah banyak yang bisa mempunyai daya bunuh yang tinggi terhadap bakteri, tetapi pada manusianya atau pada hostnya, mungkin pada hewannya itu tidak menyebabkan gangguan begitu. Nah, untuk jenis-jenis antibiotik atau antibakteri ini bisa kita golongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama itu antibiotik penghambat sintesis dinding sel mikroba. Gitu. Nah, ini contohnya adalah penisilin atau beta-lactam yang nanti akan saya sampaikan lebih dalam bagaimana si beta-lactam ini, antibiotik penisilin ini menghambat pertumbuhan bakteri begitu. Kemudian ada golongan antibiotik yang sebagai penghambat metabolisme sel mikroba, misalnya golongan sulfa. Ini sudah tidak banyak dipakai, tetapi masih ada golongan sulfa yang masih dipakai sekarang, itu gabungan antara sulfonamida dengan trimetropin. Ini masih dipakai, itu yang kita sebut sebagai cotrimoxazole, itu gabungan antara dua senyawa antibiotik ya. Kemudian ada yang golongan antibiotik penghancur keutuhan dinding sel. Ya, jadi sel bakterinya itu dihancurkan sehingga bakterinya mati. Ini contohnya polymyxin begitu ya. Kemudian ada yang mempunyai mekanisme gitu ya,
menghambat sintesis protein, karena protein adalah suatu komponen dalam sel yang sangat penting begitu. Ketika protein itu dihambat, maka pertumbuhan bakteri akan tentunya juga dihambat begitu. Ini contohnya adalah tetrasiklin, kloramfenikol. Mungkin ada yang pernah memakai kloramfenikol dan sebagainya. Kemudian golongan terakhir itu ada yang disebut antibiotika menghambat sintesis asam nukleat. Gitu ya. Ini rifampicin itu obat apa coba? Rifampicin adalah obat TBC ya. Ya, ini adalah mekanisme aksinya adalah menghambat sintesis asam nukleat. Asam nukleat itu ada di dalam inti sel ya. Kalau asam nukleatnya tidak terbentuk sehingga pertumbuhan bakteri itu akan dihambat begitu. Baik, selanjutnya saya akan berfokus pada beta lactam gitu. Nah, ini adalah gambar dari struktur umum dari suatu antibiotika beta lactam. Di situ ada gugus yang disebut gugus beta lactam. Ya. Nah, di situ ada gugus beta lactamnya itu adalah gugus siklik 4 itu ya. Jadi segi 4 itulah yang sebenarnya sangat memegang peranan penting ketika antibiotik ini berinteraksi dengan reseptor bakterinya. Kalau gugus beta lactamnya ini, ya gugus yang siklik 4-nya ini terurai, lepas gitu ya, maksudnya terbuka begitu, nanti senyawa ini menjadi tidak aktif lagi sebagai antibakteri begitu. Nah, di sini ada struktur activity relationship atau yang disebut sebagai hubungan atau pengaruh struktur dari kimia itu terhadap efeknya gitu. Jadi ini yang terpenting ini adalah gugus beta lactam atau gugus segi 4-nya tidak boleh terbuka dan ini sangat esensial. Kemudian satu lagi yang terpenting adalah gugus karboksilat. Sayang ini ya. Jadi COOH di situ. Karena kedua gugus ini, gugus segi 4 dan gugus karboksilat ini adalah gugus-gugus yang akan berinteraksi dengan reseptornya begitu. Nah, kami para ahli kimia medisinal begitu ya, ketika kita melakukan sebuah modifikasi struktur gitu ya, itu yang akan dimodifikasi hanya di gugus R, di situ ada tulisan R. R itu bisa diganti berapa saja diganti tergantung dari tujuan kita begitu. Nah, di sini ada contoh gitu ya. Kalau penisilin G itu R-nya itu adalah C2H2CH2 begitu. Dan seterusnya. Ini gugus-gugus yang ditawarkan di sini ini adalah gugus-gugus yang sudah dimodifikasi yang sudah dimodifikasi dan kita jumpai di pasaran seperti penisilin V dan sebagainya, metasilin dan sebagainya. Itu cuman R-nya saja yang diganti gitu. Gitu. Karena gugus-gugus yang saya sebutkan tadi itu harus ada. Kalau dia ditutupi oleh gugus yang lain, dia akan mengalami menjadi tidak aktif sebagai antibakteri seperti itu. Nah, mungkin yang sering kita dengar amoksisilin atau ampicillin. Nah, di situ yang paling bawah itu adalah gugus R ya dari ampicillin dari senyawa antibiotik beta lactam itu diganti itu. Seperti itu, gantinya adalah seperti itu. Ya, cuman sedikit sekali dimodifikasi. Kalaupun nanti senyawa ini kan susah larut di dalam air. Kalau kemudian kita akan menjadikan dia sebuah bentuk sediaan larutan begitu yang mudah larut dalam air, maka nanti biasanya cuma gugus karboksilat tadi yang COOH itu kita garamkan. Kalau kita garamkan ketika dia masuk ke dalam lambung, garamnya itu akan hilang dan dia akan kembali menjadi gugus COOH-nya sehingga dia bisa diabsorpsi begitu. Baik, ini adalah gambar dari bagaimana si penisilin ini menghambat bakteri. Nah, sebenarnya reseptor atau tempat aksi dari si antibiotik beta lactam ini ada di mana? Yaitu ada pada enzim transpeptidase. Nah, apa itu enzim transpeptidase? Itu adalah enzim yang memfasilitasi pembentukan ikatan peptida atau dari asam amino tertentu dia akan digabungkan menjadi sebuah
protein dengan ikatan peptida. Nah, di sini enzim ini akan memfasilitasi terbentuknya ikatan peptida. Nah, apabila pembentukan protein ya dari ini ya dengan ikatan peptida ini terhambat, maka protein tidak akan terbentuk. Kalau ini terjadi pada bakteri, pada mikroorganisme, maka karena kekurangan protein tentu saja bakterinya akan mati begitu. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini gitu ya. Jadi dari enzim itu di situ ada 2 residu atau tempat terjadinya ikatan antara si antibiotik beta-laktam dengan si transpeptidase itu pada residu serin ya, pada residu asam aminoserin dan asam aminolisin begitu. Nah, di situ serin itu mempunyai gugus hidroksil, ya. Kemudian untuk residu lisin itu dia mempunyai gugus amina. Nah, pada gugus-gugus itulah si antibiotik beta-laktam itu membentuk ikatan. Sehingga kalau antibiotik beta-laktam itu berikatan dengan si residu serin dan lisin, maka dia akan memblokade. Jadi ketika si bahan dasar pembentukan protein itu masuk di situ, dia tidak akan terikat karena sudah diduduki oleh si antibiotik, sehingga tidak akan terbentuk ikatan peptida yang mana dia akan membentuk protein, sehingga proteinnya tidak akan terbentuk begitu. Nah, di situ yang terpenting di sini adalah gugus beta-laktamnya itu tadi ya. Jadi gugus beta-laktam ini akan membentuk ikatan dengan serin. Kemudian gugus asam karboksilatnya atau COH itu akan berikatan dengan residu lisinnya di situ. Jadi dia akan memblok gitu. Jadi dia akan menempati di situ sehingga pembentukan protein itu tidak akan terbentuk begitu. Sehingga akan membunuh bakteri begitu. Nah, tetapi kadangkala bakteri itu pinter gitu ya. Dia mengalami mutasi gitu ya. Jadi si enzim transpeptidasenya itu mengalami mutasi. Sehingga dia bisa menjadi sebuah enzim yang disebut beta-laktamase. Gitu. Nah, di sini dia itu akan membuka cincin beta-laktam itu sehingga ketika si enzim beta-laktamase itu membuka cincin beta-laktam yang segi 4 itu dibuka, maka si antibiotik menjadi tidak aktif. Nah, tapi jangan khawatir bahwa sampai saat ini sudah ada penemuan bahwa untuk menghindari atau menipu si enzim beta-laktamase itu biasanya kita kombinasi antara antibiotik beta-laktam dengan tambahan senyawa yang bisa menipu itu, yaitu biasanya disebut dengan asam klavulaknat gitu ya. Itu. Nah, ini ada 2 macam senyawa yang biasanya dikombinasikan dengan antibiotik beta-laktam, yaitu asam klavulaknat atau sulbactam. Kalau kita lihat di sini bahwa asam klavulaknat itu yang bagian atas di PowerPoint itu adalah mirip ya, dia sama mempunyai struktur beta-laktam, tetapi dia tidak memberikan aksi antibakteri. Atau begitu juga dengan sulbactam, dia mirip sehingga dia bisa menipu si beta-laktamase atau enzim beta-laktamase atau enzim transpeptidase yang sudah mengalami mutasi tersebut. Begitu. Ya. Begitu cara bagaimana si antibiotik beta-laktam itu membunuh bakteri dan bagaimana si enzim beta-laktamase mengalami mutasi sehingga dia mengalami menghancurkan atau memutus yang segi 4-nya itu sehingga dia terbuka sehingga dia menjadi tidak aktif. Oleh karena itu biasanya nanti untuk mengefektifkan antibiotik beta-laktam nanti akan ditambahkan dengan
asam klavulaknat atau dengan sulbactam. Jadi diberikan bersamaan begitu. Baik, mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.